Nah sekarang kita tes suara kerangkanya. Biasanya kan suaranya tang 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 gitu. Bagaimana kalau suara ini? Ini bisa dibilang Honda kayak Scoopy ya, mini Scoopy ya. Hola netizen yang tercinta. Belakangan ini motor Honda terutama Matic tengah menjadi sorotan publik. Pasalnya banyak ditemukan kasus rangka ESAV yang dipakai Honda Vario, Scoopy, Beat, dan Genio patah hingga keropos. Akibat isu ini sendiri, banyak netizen yang berbakti akhirnya melakukan tes mandiri terkait kualitas rangka ESAV. Beberapa menyebut jika rangka ini sangat tipis sehingga tidak mengherankan jika patah. Polemik yang terjadi di Indonesia rupanya turut mencuri perhatian seorang pria pemilik akun TikTok @neojapan2023. Diketahui bahwa ia merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang. Lewat video yang diunggahnya, ia mencoba mengetes suara dari rangka motor Honda di Jepang. Pasalnya, pengetesan di Indonesia rangka ESAV memiliki bunyi yang nyaring. Ia lantas mendekati sebuah motor Matic keluaran Honda Jepang. Motor berwarna hitam itu sedang diparkir di luar rumah. Lantas, ia berjongkok di depan motor Matic tersebut. Ia lalu melihat kolongnya dan ditemukan kerangka dengan warna hitam. Seketika itu juga ia langsung mengetes suara rangkanya. Ketika ia mengetuk rangka motor, terdengar suaranya begitu bulat, terkesan tebal dan kokoh. Mendapati fakta ini, pemilik akun sontak tersenyum lebar. Kemudian ia mencoba mengambil kerikil di dekatnya. Langsung saja ia memukulkannya pada rangka motor dan terdengar cukup nyaring, tapi masih tetap terkesan tebal. Di Indonesia lagi heboh kerangka motor Honda keropos patah, gue lihat ya semua ya. Tapi di Jepang pun ada motor yang mirip kayak Honda juga, Scoopy kayak ini, macam-macam lah gitu ya. Nah sekarang kita tes suara kerangkanya. Biasanya kan suaranya tang 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 gitu. Bagaimana kalau suara ini? Ini bisa dibilang Honda kayak Scoopy ya, mini Scoopy ya, Honda itu namanya. Nah ini kerangkanya di bawah, ini yang ini patah, ini katanya ini. Coba kita tes suara paten. Ini kerangkanya ini kan, yang ini ya, yang ini yang suka patah. Kalau kita pukul suaranya tebel. Kita pakai batu, coba pakai batu, suaranya lain, bukan tang tang tang. Ini juga nih ada nih Honda Scoopy, Yamaha ini enggak jadi gue tes, kirain Honda tapi kayak Scoopy. Kalau ini ada kerangkanya di dalam, mau tes ada. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mas, piye tanggapanmu mengenai video-video yang lagi viral rangka motor banyak yang keropos? Moga-moga dibalas lewat PT. Rangka motor yang keropos lah itu sebuah tantangan tersendiri buat bakul-bakul motor-motor bekas ya. Karena apa? Rangka itu kadang-kadang nggak kelihatan, apalagi motor Matic nggak ketok mas, nang jero bodi. Kita nggak mungkin loh misalnya ya, kalau nuwun pak, badhe ngecek motor jenengan, kalau protokol kita langsung boten, tak mungkin oleh kan gitu loh. Dan itu ya kok delik mas. Biasanya posisinya nggon bagian-bagian sing di bagian, nah biasanya kan keroposnya jero-jero kene iki mas, jero-jero kene iki. Kita nggak mungkin toh pas jenengan misalnya harus ngecek motor, mas nyun sewu ngecek motor, kalau protokol yang salah boten ya mungkin oleh kan gitu. Itu sebuah tantangan tersendiri. Tapi motor-motor daerah Solo dan sekitarnya itu jarang yang keropos mas, jarang banget ya, jarang banyak keropos. Kenapa? Karena biasanya motor-motor keropos itu motor-motor daerah pesisir, seperti daerah mungkin Pantura ya, yang terkenal dengan jogetane ya apa, atau daerah-daerah pantai selatan itu biasanya ya motor untuk keropos mas, atau daerah area sing air tanahnya air asin. Tapi di Solo itu jarine loh ya, jarine itu kenapa motor daerah Solo dan sekitarnya masih tinggi itu karena satu medannya bagus, medannya jalan datar dan otomatis motor-motor masih bagus kondisinya. Kemudian airnya tidak asin, akhirnya motor nggak ada yang jarang-jarang keropos. Kemudian apa nah ya, tanahnya nggak lengket kayak tanahnya Wonogirian merah toh, itu kadang-kadang yang mesin lengket mas, warnanya merah-merah kayak gitu. Terus apa nah ya mas ya,
Wongnya halus-halus, jadi motor awet-awet mas. Mungkin itu salah satu kenapa motor bekas di daerah Solo dan sekitarnya itu masih agak tinggi dibanding daerah sekitarnya. Jadi ini ngono mas, jari ini loh ya, kayak gitu. Jadi untuk mengenai kasus rangka-rangka yang keropos itu ya sebuah tantangan tersendiri mas. Makanya kita kasih garansi buat pembeli. Karena kita juga itu mau, nggak mungkin kita pas ngecek buka-buka motor, nggak mungkin ya. Tapi kita usahakan lah memberi yang terbaik buat jenengan semua pokoknya. Gua lagi bingung nih ketika gua Instagram ada postingan Indosan Mori yang ngepost daftar harga rangka ESAF. Bukannya ngasih klarifikasi kenapa banyak rangka ESAF yang patah, sekarang Honda malah jualan. Dan harganya lumayan tinggi ya. Yang tertinggi 1,4 buat Vario 160 dan harus lihat not di bawahnya itu harga belum termasuk jasa pasang. Jadi harga masih bisa naik lagi kalau ditambah jasa pasang. Lucu ya, harusnya klarifikasi dulu kenapa bisa gampang patah, dan kalau yang patahnya bukan kesalahan pemilik atau bisa dibilang bukan human error, harusnya bukan beli dong, garansi lah. Karena kan rangka ESAF Honda yang ngeluarin, harusnya mereka tanggung jawab atas inovasi yang mereka keluarkan, dan ternyata inovasinya tidak begitu mulus dan tidak begitu bagus. Ini malah jualan rangka. Gua nggak tahu arahnya kemana ya, gua nggak tahu. Yang jelas bagi gua jual rangka ini malah lebih lucu, karena yang ditunggu adalah solusi, yang dikasih malah polusi ya. Harusnya Honda inget lah kenapa Nokia bisa hancur di Indonesia. Gue cuma bisa bilang kalau tanpa klarifikasi, tanpa ada penjelasan yang masuk akal tentang rangka ESAF yang banyak patah, yang sekarang berseliweran di media sosial, kayaknya Honda harus hati-hati. Ingat, Nokia itu hancur gara-gara apa di Indonesia. Jadi Honda juga harus hati-hati, awas kehilangan pangsa pasarnya di Indonesia. Oke, selamat malam guys, selamat menikmati pembelian rangka ESAF yang baru. Jadi kita analisa kita kemarin sudah berapa minggu ya, minggu atau 2 minggu belakangan kita selalu bilang korosinya dari dalam. Nah jadi untuk dia ada yang bongkar habis sampai rangkanya itu, motor itu baru 2 bulan diturunin, terus dibongkar habis tinggal sisain rangkanya. Dan dari otomotif itu diintip dalam rangkanya itu hanya plat baja doang. Jadi warnanya benar-benar warna baja, terus silikat dalamnya ya las-lasannya kelihatan gitu kan. Terus ya intinya ini sudah benar-benar fakta jadinya. Sudah terbukti omongan saya kemarin bahwa keropos sudah di dalam. Nah, ditambah dengan sirkulasi air yang mungkin bisa dibilang untuk aliran sirkulasi airnya tidak bagus, apalagi karena buntu, misalnya lubang bawahnya buntu, makin memperparah kondisi rang. Nah itu di situ ditemuin 1,3 sampai 1,4 mili. Nah, tapi itu kondisinya dengan cat. Kalau dihitung sama tanpa cat, tipis saya mungkin dikurang 1 mili lah gitu ya. Itu pun kalu. Nah tapi ini menarik karena statementnya dari pihak Honda kemarin bilang bahwa itu sistemnya celup. Jadi kalau teman-teman tahu sistem celup itu, kalau di pabrikan mobil itu dipakai lem, terus mobil itu akan masuk ke dalam bak yang berisikan dengan cairan cat, pewarna cat, lapisan cat gitu ya. Terus sampai dicelupin sampai habis, dan itu posisinya bak itu disetrum. Nah logika kita berjalan, kalau misalnya dicelupin, otomatis bagian dalam pada rangka itu pasti akan tercat atau terlapisi dengan catnya, karena dia bentuknya cairan kan, bukan padat. Tapi ternyata pas dicek dalamnya warna murni baja. Jadi bisa dipastikan kalau memang seperti itu, berarti yang motor yang sudah beredar kurang lebih 10 juta motor unit yang ada di Indonesia itu semuanya hanya cat bagian luar saja, tanpa lapisan anti karat ataupun epoksi di bagian dalam. Bisa dibayangkan ketika ada uap air, kadar air yang tinggi di dalam rangka, pasti akan menggerogoti lapisan baja dari dalam. Jadi ini sebenarnya lapisannya klaimnya kan dicelup di sistem, kalau dibilang katanya kayak anak krum, sistem celup di sistem listrik. Jadi silikatnya tidak bisa nempel dengan cat, tapi bagian dalamnya nggak nempel juga mas bro. Jadi ini bukan celup ya, bisa kita bilang itu bukan celup. Jadi apa? Cuma semprot sekali lewat atau gimana? Makanya makin lama makin terbongkar, semakin terap harusnya. Makanya saya bilang dari awal, lakukan action dari awal, ujung-ujung gak jadi bom waktu. Nah ini menarik, nanti kalau kita ketemu unit-unitnya baru lagi, kita intip dari dalam. Kalau misalnya memang warnanya benar-benar warna plat, ya sudah, berarti cuma lapisan luar, dalam tanpa cat. Jadi klarifikasi kemarin yang sistem catnya celup, itu apa? Silakan komen. Maksudnya tuh gini loh, Om Bang,
Mas sama Bang ini ya. Maksudnya itu disuruh ke situ itu disuruh ganti beli rangka baru. Rangkanya ya insaf gitu lagi nanti kayak Jadi mending beli motor lagi, itu dijual murah nggak apa-apa, beli Yamaha aja daripada nanti patah di jalan. Nggak ada pertanggungjawaban kan? Nggak ada pertanggungjawaban kan? Kan disuruh insaf, makanya dari pihak sono aja nggak berani ambil. Harusnya itu kalau produk gagal tarik ulang, ganti baru dong, customernya apa ganti uangnya juga. Rangka kok kropos? Kalau AHM diam aja, apakah rangka ESAF bakal bikin owner motor Honda insaf juga? Di sini saya nggak mau jadi fanboy merek-merek tertentu. Nggak ada urusannya sama saya dan bisnis saya. Tapi kita perlu paham juga cara mitigasi kalau bisnis kita kena masalah seperti ini. Nah, ini tangan ini. Kalau konco bisnis scroll media sosial akhir-akhir ini, pasti sering nemu konten yang isinya komplain tentang rangka Honda yang gampang berkarat dan keropos, yang katanya pakai ESAF. Bahkan ada beberapa konten yang memperlihatkan motor Honda mereka patah, bisa dilipat, udah kayak HP terbaru bisa dilipat. Wes, parah banget pokoknya. Terus saya search kan, ini pihak Honda ngapain ya? Apa tindakan mereka menghadapi masalah ini? Nah, nemu deh sebuah blog dari Kang Iwan Banaran yang mengatakan kalau saran dari petinggi Astra Motor Honda adalah lapor ke dealer terdekat. Jadi pelanggan disuruh datang ke dealer supaya Honda juga tahu kalau misalnya benar rangka mereka itu jelek. Ini akan jadi sebuah bahan evaluasi untuk mereka. Lalu mungkin bisa diberi saran untuk diperbaiki atau ganti baru. Wah, di sini saya salut ya. Tapi saya baca cerita lagi. Bukannya dibenerin, Honda malah jualan rangka ESAF baru seharga 1 jutaan. Lah, lihat lagi. Kok malah jadi ajang tali tuan ya? Atau Honda punya strategi sendiri? Aku ya nggak ngerti. Karena begini ya konco bisnis. Setuju nggak kalau sebuah bisnis berhenti mendengarkan pelanggan mereka, bisnis perlahan menuju ke jurang kehancuran. Apalagi kalau bisnis itu malah sibuk ngambilin duit terus dari pelanggan. Parah nggak tuh? Padahal kerusakannya ya di pihak mereka. Jujur ya, sekali lagi motor saya pun Honda Verza tahun 2014. Jadi ya saya konsumen juga. Walaupun saya nggak dapat ESAF ya. Menurut saya Honda harus segera klarifikasi dan kasih solusi nih buat meredam isu ini. Nah sekarang kita tinggal tunggu aja langkah apa dari Honda. Kalau pelanggan udah pada lapor ke dealer, itu laporan bakal ditindaklanjuti dan dievaluasi, kemudian dapat servis gratis, ganti gratis atau gimana? Atau malah tetap disuruh beli rangka baru? Kalau menurut konco bisnis gimana? Yang dilakukan Honda ini udah bagus atau belum? Tulis di kolom komentar ya. Tapi jangan berantem. Semua merek sama aja.